Baik, kita akan coba pada kesempatan hari ini bagi tugas mengenai aplikasi YouBangkit ya. Apa YouBangkit? Ada yang tahu aplikasi apa ini? Ada yang tahu YouBangkit aplikasi apa? YouBangkit aplikasi kebangkitan. Oh iya benar. Bagus ya. YouBangkit. Jadi aplikasi YouBangkit itu ini adalah aplikasi yang digunakan untuk mendata berapa jumlah dukungan suara kita untuk tadi satu wilayah. Misalkan kita ada pemilihan calon bupati ya. Di dalam kabupaten, misalnya Kabupaten Ciamis ada pemilih kurang lebih 1 juta pemilih. Nah, calon bupati ini melakukan penelusuran. Sebetulnya dari 1 juta pemilih ini yang akan kira-kira memilih saya berapa orang begitu. Nah, aplikasi YouBangkit ini akhirnya mendeteksi kira-kira berapa jumlah pemilih kita yang akan memilih kita nanti pada pemilihan nanti begitu. Nanti bisa kita dibagi-bagi, misalkan total kotanya ada berapa. Nanti ada regionalnya di mana aja, misalnya Cileunyi, Ciparai, Jakarta, Sumedang misalkan ya. Nanti muncul berapa jumlahnya dan lain sebagainya, audiensnya ya. Dari 7 regional, siapa aja data-data siswa, bukan siswa, calon misalnya, calon pemilih kita misalkan. Nanti quick count itu pada saat pemilu ya. Pada saat pemilunya nanti seperti apa. Nah, ini aplikasinya namanya YouBangkit. Nah, aplikasi YouBangkit ini nanti itu akan kita garap berempat begitu ya. Nah, tugasnya apa aja yang akan nanti dibagikan? Ini tugas yang pertama adalah tugasnya analis ya. Ini nanti di antara kalian berempat nanti harus coba coba kita mempelajari diri kita sendiri gitu ya. Kira-kira saya cocok gak ya jadi seorang analis gitu. Jadi tugasnya itu adalah kita coba memperdalami satu sistem ini dengan data-data yang kita punya ya. Contoh nanti kita buka di Figma, ada rancangan YouBangkit ya. Oke, di Figma ada rancangan YouBangkit. Jadi seorang analisa nanti mengumpulkan semua data-data yang ada tentang aplikasi ini gitu. Jadi sangat betul tahu gitu ya. Sangat tahu betul semuanya yang ada di YouBangkit itu karena dia seorang analisanya gitu. Oke, di sini ada YouBangkit. Nah, ada beberapa tampilannya untuk yang sistemnya, untuk struktur mobile-nya kayak gimana. Nanti ada UML use case-nya. Ini masih belum dirapi-rapiin ya. Tapi nanti ini bisa jadi sumber referensi untuk pembelajaran analisa. Oke, jadi tugas yang pertama itu tugas seorang analis gitu. Mengumpulkan data-data, terus mempelajari ini aplikasi itu untuk apa, nanti menyelesaikan masalah apa aja. Terus nanti siapa yang bakal kita targetkan gitu. Itu analis. Jadi berpikir detail, mendetail semuanya, kritis, tampilannya ada apa aja, nanti seperti apa desainnya dan lain sebagainya. Itu analis ya. Oke, berikutnya nanti ada perancangan ya. Perancangan itu untuk tampilan UI. Untuk tampilan UI ini karena sudah dibuat, jadi perancangan kita akan lewat ya. Jadi sebagiannya sudah dibuat desain-desainnya di sini teman-teman semua. Ini contoh beberapa dokumentasi programnya. Ini contoh beberapa tampilan aplikasinya yang mobile ya. Jadi kita lagi berbicara aplikasi yang bisa dipakai banyak orang ya, khususnya calon-calon anggota legislatif misalkan, atau calon bupati, atau calon wali kota, atau calon gubernur, atau calon, kalau presiden kayaknya mungkin belum ya. Mungkin ini levelnya sepertinya dari provinsi, kota atau kabupaten ke bawahnya begitu ya. Kalau dipakai untuk lurah atau camat bisa nggak kalau ada pemilihan atau misalkan kepala desa? Oh bisa juga. Ini ke kepala desa juga bisa begitu ya. Nah ini contoh tampilan-tampilannya teman-teman semua. Jadi nanti perancangan udah nggak usah. Ini sebagiannya sudah dirancang. Ini jadi sudah jadi aplikasinya ya. Nanti di scan tampilan-tampilannya dan lain sebagainya. Oke. Jadi untuk perancangan ini kita akan lewat teman-teman semua. Jadi tadi yang dibutuhkan pertama adalah bisnis analis begitu ya, yang menganalisa semua sistem ini, coba lihat lagi struktur aplikasi dan lain sebagainya. Yang keduanya untuk perancangan kita akan lewat ya, itu nama orangnya desainer.
desainer UI UX yang merancang tampilan di Figma seperti ini ya. Terus yang ketiganya kita ada development dan testing, ini nanti dilakukan oleh programmer. Nah, nanti untuk yang development dan testing ini kita bukan ngebuat mobile-nya lagi atau webnya, sudah ada, ini sudah jadi. Ini yang dibuat adalah ini nih, landing page untuk YouBangkit. Ini kita kosongin, ini sudah kita hapus ya yang pertamanya. Jadi kita mau buat lagi dari awal begitu. Tampilannya kayak gimana? Ini sudah saya siapkan teman-teman semua ya. Nah, jadi tampilannya nanti pakai template Divi sama seperti sebelumnya ya. Dan nanti tinggal disesuaikan dengan kebutuhan. Untuk teks dan foto nanti bisa sama persis seperti yang disiapkan di sini. Sama persis buat kayak gini. Jadi copy dari sini pindahin ke sana, copy dari sini pindahin ke sana gitu. Nah, ini beberapa. Foto-fotonya juga sama yang kayak begini. Pak, nanti bisa lebih bagus lagi dari ini nggak? Oh, bisa. Jadi sementara kalian buatnya sama dulu dengan apa yang pernah kita rancang, begitu. Nggak muncul, Pak. Nggak muncul, nggak itu bapaknya. Apanya? Berbagi layar. Oh, dari tadi nggak muncul? Enggak. Atau kenapa nggak bilang dari tadi? Jadi balikan Kan bapaknya lagi. lagi ngomong tadi. Solehah. Baik, udah kelihatan ya. Nah, di Figma ini contoh. Ini untuk tampilan-tampilannya sudah dibuatkan, teman-teman semua. Nah, termasuk ini yang landingnya juga. Jadi landing dibuatkan oleh satu orang. Nah, ini pakai Divi ya. Sekali lagi untuk tampilan perancangan yang lainnya untuk aplikasi ini sudah jadi sudah tidak dibuat ya. Kalau nanti dikembangkan mungkin nanti bisa, tapi kita akan buatnya untuk yang ini dulu, landing page. Ya, jadi ini udah kita siapin satu YouBangkit Fat My ID. Ini untuk landing page-nya, untuk aplikasinya yaitu YB Fat My ID. Ya, YB itu YouBangkit juga. Cuma kalau ini untuk landingnya. Begitu. Jadi ini bisa banyak partai, juga bisa banyak calon anggota legislatif ya. Tadi mulai dari Pak RT bisa, Pak RW bisa, Pak Camat, Pak Lurah, Pak Kades ya. Pak Bupati atau wakilnya, atau juga tadi Pak Wali Kota sampai provinsi ya. Kalau untuk presiden ini sepertinya maksimal sampai provinsi lah sepertinya begitu ya. Oke, jadi aplikasinya namanya YouBangkit, ini yang akan kita coba garap sekarang. Apa aja? Yang pertama, nanti seorang analisa itu akan merancang dulu semua konsep yang sudah ada, dia kumpulkan semua datanya sampai dia benar-benar paham aplikasi ini seperti apa, konsepnya, flow-nya seperti apa dari data-data yang ada, baik itu di Figma ataupun nanti ada beberapa video yang nanti dilampirkan di sini ya. Nanti saya akan coba lampirkan juga di videonya begitu. Yang keduanya itu untuk yang perancangan desainer, ini kita akan lewat. Jadi sini sudah sebagian desainnya sudah ada. Terus untuk yang ketiga ini development dan tester atau testing, ini untuk programmer. Nanti kita akan buatnya di WordPress di sini untuk tampilan landing page-nya aja. Desainnya juga sudah ada. Nanti ikutin ini persis kayak begini aja. Ya. Nanti dikembangkan bisa, tapi khusus hari ini dan besok persis seperti apa yang dibuat di sini. Oke, berikutnya ada konten kreator. Oke. Nah, itu buat apa Pak konten kreator? Jadi gini, di webnya ini di landing, ini kita akan buat blog ya. Blog itu nanti kita akan kumpulkan semua konten berita yang ada tentang perpolitikan di Indonesia. Ya. Baik itu pemilihan kepala daerah, nanti yang terdekatnya nanti ada pemilihan kepala apa misalnya dan lain sebagainya, atau kebijakan apa. Konten kreator itu yang ngebuat posting-postingan yang terbaru, news dan lain sebagainya begitu. Ya. Jadi itu konten kreator satu orang berarti harus punya jiwa kreativitas yang tinggi ya. Karena ngumpulin berita itu tidak mudah dan ngumpulin foto apalagi. Dan yang kelima ini yang terakhir yang penjualan, ini nama orangnya marketing gitu ya, marketer. Marketing itu prosesnya ya, proses menjual sesuatu begitu. Marketer itu adalah orang yang menjual sesuatu ya. Ada orang lain nyebutnya sales begitu ya. Nah, jadi yang akan dibutuhkan pada YouBangkit ini ada 4. Yang pertama bisnis analis, dia akan menganalisa semua yang sudah ada, nanti dicek apa yang dilanjutkan begitu.
Nanti ngebantu juga semua tim itu kira-kira apa aja yang harus dilakukan. Yang keduanya ada untuk development dan testing, itu nanti programmer, satu orang yang akan ngebuat landing page. Yang ketiganya ini untuk yang konten nanti akan dibuat oleh konten kreator, satu orang ya. Postingan apa aja yang akan diposting di website ini. Yang ketiganya ada penjualan, ini marketer, itu kira-kira nanti aplikasi YouBangkit ini akan dijual ke siapa aja. Misalkan calon-calon tadi kalau kemarin misalkan calon bupati misalkan Kabupaten Bandung ya. Kalau itu udah saya ajukan ya. Kalian nanti ke yang lainnya begitu. Jadi 4 orang ini nanti ya, Elis, Rida, Widya dan Raisya, nanti kalian harus lihat ya. Harus lihat dari 4 karakteristik orang ini yang beda-beda ya. Bisnis analis ya, ini 1. Terus desainer kita akan lewat karena sudah rancangannya dibuat ya. Ini 2 programmer, ini 3 untuk yang content creator, ini yang 4 untuk yang penjualan. Ini harus kita lihat di potensi diri kita sendiri ya. Kira-kira kita cocoknya apa? Kalau untuk bisnis analis ini yang paling menonjol ini adalah kritis ya. Jadi dia bisa berpikir secara mendalam tentang satu permasalahan, satu aplikasi, satu solusi, kira-kira apa sih yang menghubungkan semua itu jadi satu gitu. Ini pemikiran mendalam begitu. Bukan hanya sekedar dirasakan tapi difikirkan juga begitu. Itu kritis ya, pemikiran mendalam. Berpikir kritis. Yang kedua kalau untuk programmer ini karena kita sekarang pakai WordPress berarti ini harus ada jiwa seni ya teman-teman semua. Jadi kita berarti harus ada jiwa seni atau kreativitas. Karena di programmer kita untuk develop ini kita nggak banyak pakai algoritma ya, termasuk validasi, tapi kita fokusnya ke ngebuat halaman website YouBangkit Official ini seindah mungkin begitu. Yang berikutnya konten kreator itu justru nanti kreativitas juga sama di sini ya. Jadi ini kreativitas dua-duanya teman-teman semua. Ya. Dan seni kalau ini ya tambahin seni karena tadi kita harus ngumpulin beberapa foto atau video yang kira-kira bisa membantu membuat tampilannya jadi makin enak gitu. Untuk kontennya nanti kita akan postingnya di website ini gitu ya. Yang terakhir ini untuk yang penjualan, ini marketer, ini yang keempat, ini punya kemampuan untuk promosi ya. Atau menawarkan atau negosiasi. Sorry. Begitu. Jadi ini adalah beberapa sampel yang akan kita coba kerjakan teman-teman semua. Sampai besok ya. Jadi kita akan coba satu orang nanti jadi bisnis analis, berpikir kritis, semua data yang sudah ada, semua aplikasi coba di-download, dipakai, diinstal ya. Ini aplikasi yang udah ada di drive, nanti saya akan kirimkan drive-nya, akunnya juga saya udah siapin, nanti saya akan kirimkan juga. Terus ada desainer, nanti ini pakai Figma, ini sudah kita kerjain ya. Jadi ini dilewat desainer. Terus yang keduanya untuk yang programmer ngebuat landing page, nanti bisa langsung dibuka di Figma-nya. Yang konten kreator nanti kita akan siapin Notion. Nanti teman-teman tanya ke Kak Fajar ya, Notion untuk YouBangkit di mana begitu. Nanti saya akan sampaikan juga ke Kak Fajar halamannya di mana aja yang YouBangkit. Tanyain aja akunnya ya. Berikutnya ini yang terakhirnya penjualan untuk marketer atau tadi ini bisa punya kemampuan promosi atau menawarkan atau negosiasi. Jadi 4 orang kita akan bagi 4 tugas beda-beda ya. Pertama bisnis analis, yang kedua programmer, yang ketiga content creator, yang keempat marketer. Oke, kita akan diskusi dulu sampai sini. Mudah-mudahan sudah terbayang teman-teman semua. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Silakan. Sapi, udah ngerti semua ini teh. Ya sudah kalau gitu, kita langsung bagi deh. Siapa yang mau jadi bisnis analis? Silakan mengajukan dirinya. Jangan begitu ya. Baik, kalau gitu Rida mau jadi apa? Dari 4 tadi yang saya sebutin. Gak tahu Pak, bagi aja sama Bapak.
aja. Widya mau jadi apa, Wid? Ditentuin aja sama Bapak. Sama saya. Hai Allah. Raisa mau jadi apa? Sama Bapak aja. Sama Bapak aja. Elis mau jadi apa, Elis? Sama Bapak. Oh, saya. Ya, Raza. Baik, kalau begitu. Kalian tuh harus punya jiwa proaktif. Proaktif itu ada inisiatif. Jadi kalian itu tidak seperti air yang mengalir, teman-teman semua. Ya. Baik, tidak apa-apa deh. Saya akan coba bagi teman-teman semua ya. Nih, di sini khusus untuk yang bisnis analis, ada yang merasa punya jiwa kritis yang mendalam, boleh tolong dijawab? Enggak. Elis merasa kritis tidak? Berpikir mendalam gitu, aduh, satu hal itu dipikirkan mendalam gitu. Itu nggak, Elis? Ente. Widya? Ente. Oke, kalau gitu analis berarti Rida ya. Ente. Oh, cenama dibagi. Oke, yang kedua untuk yang programmer untuk merancang desain ya. Untuk merancang desain itu nanti dibuat oleh siapa? Ada yang mau menawarkan diri? Ngebuat landing page yang tadi? Halo? Ada yang mau menawarkan diri enggak? Landing page yang tadi dibuatnya oleh Elis kalau kita. Ya. Di landing page yang tadi lihat di Figma. Contohnya buat seperti itu. Yang ketiganya untuk konten kreator nanti dibuatnya oleh siapa ya ini ya? Oh, salah ketukar nih kayaknya. Ya udah, kalau gitu konten nanti dibuatnya oleh Elis, untuk yang development landing nanti oleh Raisa, terus untuk penjualan nanti oleh Widya. Oke. Yes juga ya. Sampai sini ada yang tanyakan lagi? Elis sudah terbayang? Dikit. Dikit. Tadi konten kreator ngebuat konten di mana? Di Figma. Di Figma. Itu web. Di blog. Di blog. Baik, baik. Kemana? Raisa udah terbayang ngebuatnya di mana? Gak ada mic-nya deh. Dah, ada yang mau tanyakan lagi sampai sini? Yang analisa, Rida udah kebayang Rida? Belum. 20 menit dijelasin belum terbayang. Bentar. Apa bahasa saya kesusahan atau gimana? Tidak? Iya, Pak. Bahasa saya susah dimengerti atau gimana? Iya, Pak, dikit. Iya, Pak, dikit. Baik. Jadi yang kamu tangkap analisa tuh, bisnis analis itu tugasnya kayak gimana tadi? Gak tahu, Pak. Sudah dijelasin tadi ya. Saya ulang sekali lagi teman-teman semua. Coba tolong fokus dan konsentrasi semuanya ya, teman-teman. Ya, jadi analisa itu adalah satu proses kita untuk mendalami sesuatu guna mengumpulkan data-data yang dibutuhkan. Proses analisa ini orangnya namanya bisnis analis. Jiwa yang dimilikinya adalah kritis.
Ngapain? Ngumpulin data-data tentang project. Apakah sudah dikerjakan ataukah belum? Bagaimana cara kerja aplikasinya di dalam? Fungsinya aplikasinya apa saja? Begitu. Dikumpulkan semua data-data itu sehingga jadi data analisa. Sampai situ udah kebayang, Rida? Iya Pak, sudah. Yang kedua, untuk pembangunan landing, development atau testing itu oleh programmer. Tapi karena kita pakai WordPress dan Divi, jadi ini lebih mudah ya. Jadi tinggal kita bangun pakai builder aja. Ini oleh Raisa. Nah, apa yang dibuat? Landing page. Landing page-nya mengikuti Figma yang sudah disiapkan. Persis seperti ini aja. Ya. Oke. Raisa sudah terbayang. Gak bisa ditanya dia ya. Ya udah gitulah pokoknya. Kuma Raisa mau ngerti mau enggak juga. Ya. Berikutnya ini untuk yang konten kreator teman-teman semua. Ini ngebuat konten untuk di blog ya, postingan yang ada di sana. Berarti 50 page berarti kurang lebih 50 konten ya. Atau 50 berita. Itu disiapin dari sekarang. Tentang aplikasi Ubangkit. Ya. Partai apa saja yang udah pernah kerjasama dengan kita PKS dan P3. Sekarang kita mau kerjasama dengan Golkar. Masukin semua berita tentang 3 partai ini aja. Ya, pemilihan, apalagi pemilihan kepala daerah dan lain sebagainya. Nanti cantumin sumbernya dari mana. Jadi kita jangan ngarang begitu. Sumber detik.com misalkan gitu. Berikutnya yang terakhir ini penjualan. Ini penjualan. Ini bagaimana kita ngejual ke target segmen yang membutuhkan aplikasi ini. Berarti kita ngecek nih, kira-kira siapa calon bupati yang ada di Indramayu misalkan. Kita kumpulkan semua data misalkan calon pemilihan gubernur Jakarta misalkan. Kita listing data-data tersebut. Kita cari juga sosial medianya. Coba cari dalami itu semua. Kenapa? Karena kita akan segera mengajukan proposal begitu. Jadi tim marketing ini nanti akan kita kasih proposal, nanti dikasihkan ke calon pemimpin ya, begitu. Baik itu di wali kota, baik itu di bupati atau gubernur begitu. Oke, sampai sini Widya sudah kebayang Widya? Kebayang, Pak. Alhamdulillah. Elis sudah kebayang Elis? Nah, Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Jangan sampai nanti diam-diam ternyata apa ya Pak? Gak ngerti sebetulnya gitu. Coba ditanyakan. Siapa yang mau nanya ada? kan yang konten kreator teh buat 50 konten atau berita gitu Betul. untuk blog. Untuk blog Ubangkit. Terus itunya ke Kapajar tadi teh cenah. Untuk apanya? Naon duka tadi? Notion. Iya betul. Jadi nanti ada halaman Notion, simpan di situ dulu beritanya. Karena kan tadi blognya harus dibuatin dulu sama Raisa begitu. Nah, terus jangan lupa setiap kalimat akhir dari blog tersebut nanti ada pertanyaan. Apakah Anda calon pemimpin Indonesia berikutnya? Butuh aplikasi yang bisa memantau bla bla bla. Nah, pakai Ubangkit ya, gitu. Jadi bagaimana caranya berita yang kita buat itu ada kalimat crash Ubangkit, crash Ubangkit, crash Ubangkit gitu. Jadi nanti kita akan coba siapkan tag-tag apa aja yang bakal dipakai untuk aplikasi Ubangkit. Jadi nanti setiap artikel yang dibuat di Notion, nanti mau kita posting, nanti tambahin tag itu gitu. Tag itu tanda pagar ya. Itu untuk nambah CEO nanti di Google. Begitu Windy, Elisa.
Oke, Rida udah ada yang mau tanyakan, Rida? Belum ada, Pak. Belum ada. Alhamdulillah sudah azan ya. Oke, mungkin kalau sudah mengerti nanti setelah istirahat nanti kalian bisa lanjutkan tugas-tugas ini ya. Jadi beberapa akunnya nanti akan saya infokan di grup Telegram gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita akan lanjutkan nanti. Kita akan cek, mudah-mudahan besok kita akan coba lihat progresnya ya. Jangan lupa masukin ke task manager setiap apa yang kalian lakukan mulai dari sekarang. Oke, terima kasih. Kita akhiri membaca hamdalah dan kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Kebaikan dari Allah, khilafan dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.